يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan remaja, pemuda, dan anak-anak yang dirahmati Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah masih diberi kesegaran lahir dan batin, bisa berkumpul dengan tenang, dengan hati yang sakinah. Ini luar biasa, sakinah kita tenang, kita bisa menghirup nafas dan kita masih diberi waktu untuk bersantai dan mengkaji firman-Nya. Luar biasa. Ternyata dunia itu kecil ya. Kemarin di Facebook tuh sangat viral banjir Jakarta ya. Mobil-mobil tuh kayak luar biasa, kayak kolak ya. Kayak kerupuk. Kayak sandal hanyut. Ya Allah itu ya. Mereka sedang berduka di Jakarta, semoga diberi ketabahan. Ya, banyak yang harta bendanya hilang. Jadi subhanallah ya, alhamdulillah kita ini masih diberi waktu untuk seperti ini, duduk tenang di masjid. Kok ada waktu gitu? Karena sebagian hari-hari kita udah kita habiskan di pekerjaan kita, tapi kita ada waktu untuk bersama-sama Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran ini, firman Allah. Insya Allah pasti ini semuanya akan meninggalkan catatan-catatan penting dalam hidup kita. Siapa si A ketika meninggal besok, selama hidupnya sudah benar-benar akrab dengan Al-Quran, itu semua akan meninggalkan catatan-catatan amal kebajikan. Jadi ya padahal kita hanya duduk sama-sama. Bapak Ibu mendengarkan, saya juga mendengarkan. Kita ini di sini sama-sama mendengarkan aja bagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Jadi kata Ali bin Abi Thalib itu, kalau ingin kau mendapatkan petunjuk dari Quran, dengarkan aja Al-Quran itu. Tidak usah dibantah, dengarkan. Kamu baca, pahami artinya, syukur-syukur maksudnya, udah dengarkan aja, pasrahkan juga hati kita di situ. Insya Allah itu semuanya bernilai petunjuk. Baik, jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Syafaat orang berselawat itu luar biasa. Kalau kita dalam keadaan genting, kritis, cepat banyak selawat. Itu udah banyak buktinya selawat. Udah mau tabrakan masih ingat Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat. Susah melahirkan, perbanyak aja selawat. Itu. Agak seret mungkin rezekinya, perbanyak aja selawat. Itu. Kalau Ki Haji Baholil Bangkalan lain lagi, perbanyak istighfar dan selawat. Ya mungkin hidup-hidup kita ini kita isi dengan perbanyak istighfar dan selawat tuh insya Allah udah luar biasa. Jangan nunggu kita bersalah, berdosa, ya nggak ada kerjaan, istighfar aja, selawat aja. Nah, itu hal-hal penting di dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah meninggalkan sholat. Pengalaman hidup banyak orang itu sholatlah yang menyelamatkan dia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah berlaku inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Baik Bapak Ibu, kita masuk surat Al-Baqarah ayat 89.
Ini kemarin waktu 88 kan fenomena gulfun ya, atau guluf, jadi ketertutupan hati. Ini masih dalam kaitan dengan sifat orang-orang Yahudi yang senantiasa mengingkari bikufrihim ya. Sehingga di antara mereka tuh jarang sekali yang ditemukan sebagai atau orang-orang yang berstatus sebagai orang-orang yang beriman. Pada 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Walamma, dan ketika ja'ahum datang kepada mereka kitabun. Di sini para ulama ini menafsirkan kitabun di sini adalah Al-Qur'an, min indillah, dari sisi Allah, musaddiqun, sebagai pembenar, lima ma'ahum, terhadap apa-apa yang ada pada mereka selama ini, waka, yaitu ajaran Musa dan Tauratnya itu, wakanu min qablu yastaftihuna, wakanu, mereka itu adalah orang-orang yang min qablu, pada sebelumnya. Di sini terdapat sisipan terjemahan, orang-orang yang selalu memohon untuk apa? Yastaftihuna, agar mereka diberi kemenangan, alladzina kafaru, atas orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang Yahudi itu juga sering terlibat dalam persengketaan atau bahkan perangan dengan kaum-kaum yang lain. Falamma ja'ahum, tapi ketika datang pada mereka tuh ma'arofu, apa-apa yang telah mereka ketahui dan mereka harapkan. Nanti di sini yang dimaksud arofu itu adalah kitab dan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Kafarubih, saya mereka tuh selalu mengingkarinya. Karena sifat yang demikian ditambah yang gulfun minggu kemarin itu, maka fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah itu bagi orang-orang yang kafir. Jadi orang Yahudi itu dulu mengklaim ya, mempromosikan bahwa nanti kelak akan datang nabi dari kalangan kami yang akan membantu kami untuk memerangi umat-umat yang lain, yang akan membantu kami untuk memerangi ya, termasuk juga orang-orang Muslim periode awal di masa kenabian Muhammad SAW. Tapi sayangnya ketika mereka tahu bahwa nabi yang ditunggu-tunggu itu justru bukan dari kalangan Yahudi tapi dari kalangan Arab, yakni dari keturunan silsilah Ismail ya, mereka mengingkari itu. Ini yang dimaksud dengan ini. Jadi mereka berharap sebelumnya itu bahwa yang dimaksud dengan Mesiah itu adalah dari kalangan mereka, tapi ternyata Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang Arab, dari silsilah Ismail itu sebagai nabi terakhir. Nah, karena itulah mereka mengingkari. Jadi yang dimaksud dengan falamma ja'ahum ma'arofu kafarubi, di sini kalau terjemahnya kan belum kelihatan apa yang dimaksud dengan arofu di situ. Jadi arofu itu adalah ketika didatangkan Muhammad, diutus Muhammad sebagai nabi, ternyata mereka menolak kerasulan Muhammad SAW dan mereka mengingkari Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dia terjemah daripada surat Al-Baqarah ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Katsir yaqulu ta'ala, jadi firman Allah tadi itu khususnya pada kata-kata walamma ja'ahum, dan ketika datang pada mereka ini yang dimaksud adalah ya'nil Yahud, orang-orang Yahudi. Apa yang datang pada mereka? Kitabum min indillah, kitab dari sisi Allah. Apa kitab itu? Wa huwa, di kitab itu adalah Al-Qur'anul ladzi unzil ala Muhammad,
Jadi Al-Quran, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'ahum. Apa yang dimaksud dengan sebagai pembenar dari apa-apa yang ada pada Bani Israel atau Yahudi selama ini, yakni minat Taurati. Jadi yang dimaksud musaddiqul lima ma'ahum itu adalah Taurat. Jadi Al-Quran itu membenarkan Taurat, ya. Wa qauluhu, sedangkan firman Allah, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Terjemahnya tadi kan mereka itu selalu berdoa memohon agar mereka yastaftihuna, mereka dimenangkan, 'alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir. Artinya apa? Wa qad kanu min qabli maji'i hadzal rasul. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sebelumnya, ya, sebelum kedatangan hadzal rasul ini bihadzal kitab, dengan kitab yang dibawanya, yastansiruna bimaji'ihi ala a'daihim. Mereka berharap rasul yang akan datang itu dapat menolong mereka, ya, kedatangannya itu ala a'daihim, untuk musuh-musuh mereka, maksudnya untuk memerangi musuh-musuh mereka. Siapa mereka itu? Minal musyrikina idza qataluhum, dari kalangan orang-orang musyrikin atau orang-orang musyrik ketika mereka berperang melawan orang-orang musyrik itu. Dan mereka selalu berkata, jadi kalau ketemu dengan orang-orang lain yang mereka tidak suka, bahkan mereka terlibat dengan sengketa, mereka berkata, apa perkataan mereka Yahudi ini? Innahu sayub'atsu nabiyyun fi akhiriz zaman. Sesungguhnya sudah dekat masanya datangnya seorang nabi akhir zaman. Naqtulukum ma'ahu qatla adin wa iramin. Jadi naqtulukum, jadi kami akan berperang, kami akan memerangi kalian itu bersamanya, bersama rasul yang akan datang tuh, yang diharapkan tuh qatla adin wa iraman. Jadi sebagaimana kami memerangi kaum Ad dan kaum Iram. Kama qala Muhammad bin Ishaq, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq, an Asim bin Umar, an Qatadah al-Ansari, an asyakhi minhum. Jadi ini para pemuka dari kalangan Ansor gitu ya, berkata, qalu, mereka berkata, fina wallahi wa fihim, ya, demi Allah berkenaan dengan kami, wa fihim, dan berkenaan dengan mereka. Ini kata pemuka Ansor. Jadi pemuka Ansor ini berkata, demi kami dan demi golongan mereka orang Yahudi, ya. Wa fil yahudil ladzi kanu jiranahum. Ya. Jadi adalah orang-orang Ansor ini pernah bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Nazalat hadhil qissatu, yakni, jadi kisah tentang apa? Kondisi bertetangga orang-orang Ansor dengan Yahudi ini, nazalat hadhil qissah, ya, yang merupakan sebab turunnya ayat pada kisah ini. Apa itu ayat itu yang kita baca tadi, ya? Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun, dan seterusnya. Mereka berkata, jadi ketika bertetangga dengan kaum Ansor, Yahudi itu berkata, kunna qad alun, apa? Kata Ansor, kunna qad alunahum dahram fil jahiliyah. Jadi kami ini pada masa jahiliyah, jadi kata orang-orang Ansor nih, ketika mereka sebelum masuk Islam, mereka kan sama-sama jahiliyahnya. Dahulu di masa jahiliyah kami itu selalu berkuasa atas mereka pada masa lalu. Ya. Wa nahnu ahlu syirkin, padahal kami ini orang-orang musyrik, ahli kesyirikan. Wahum ahlul kitab, dan mereka itu adalah ahlu kitab. Fakanu yakuluna. Jadi orang Yahudi itu selalu berkata kepada orang Ansor, apa yang dikatakan? Inna nabiyyam minal anbiya. Sesungguhnya nabi itu dari kalangan nabi yang akan datang tuh, yub'atsul anat natba'uhu. Jadi akan diutus dalam waktu yang tidak terlalu lama atau saat ini. Natba'uhu, kami akan mengikutinya. Qad adalla zamanuhu, telah tiba masanya nabi itu akan datang. Naqtulukum, kami akan membunuh kalian dengan nabi yang datang itu. Ma'ahu, bersamanya, qatla adin wa iramin, sebagaimana kami
memerangi kaum Ad dan Iram. Falamma ba'asallahu rasulahu, tapi ketika Allah mengutus rasulnya min Quraisyin, dari kalangan Quraisy, ya, wattaba'nahu, kami, kata Ansor nih, kata orang Ansor, kalau kami mengikutinya, sedangkan mereka kafaru bih, mereka orang-orang Yahudi itu mengingkarinya. Maka disinilah ada firman yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman falamma ja'ahum, dan seterusnya ayat ini juga terdapat dalam surah An-Nisa ayat 155. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang pada mereka apa-apa yang mereka harapkan mereka ketahui, kafaru bih, mereka mengingkarinya. Akibatnya fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Jadi asbabun nuzul ayat ini, kita dapat asbabun nuzul. Ayat ini turun ketika terjadi kondisi bertetangga antara orang-orang Ansor yang sudah masuk Islam tentunya dengan orang-orang Yahudi. Kata orang Ansor ini, dahulu sebelum datang Nabi Muhammad, sebelum diutus Nabi Muhammad, kami berkuasa atas mereka. Dan mereka kalau menunjukkan permusuhannya kepada kami itu, mereka selalu mengandalkan sebentar lagi akan datang Nabi ya. Kalian jangan galak-galak dengan kami ya, kira-kira itu. Sebentar lagi akan datang Nabi, kami akan mengikuti Nabi itu dan memerangi kalian, wahai Ansor, kira-kira seperti itu di masa jahiliyahnya. Ya. Tapi kemudian setelah Nabi sudah diutus dari kalangan Quraisy, Ansor mengikutinya, maka mereka menjadi kaum Ansor yang sebelumnya bukan Ansor itu. Quraisy kafir musyrik itu menjadi Ansor, tetapi yang Yahudi itu tetap menjadi kafir karena tidak mau beriman kepada Rasul yang diutus itu. Jadi inilah maksud ayat ini. Nah, jadi ada riwayatnya, ada historisnya ayat ini, ada sejarahnya ayat ini ya. Ya. Jadi sekali lagi orang Yahudi itu selalu mengklaim itu menganggap begitu bahwa Nabi yang akan datang di akhir zaman itu adalah dari kalangan mereka. Ternyata tidak. Nah, Mesiah itu ya, istilahnya itu Mesiah, juru selamat yang diharapkan. Ustaz, bagaimana dengan Nabi Isa? Kan Nabi Isa akan datang di akhir zaman. Nabi Isa datang di akhir zaman itu bukan berpredikat sebagai Nabi akhir zaman. Ini sudah ada penjelasannya. Tetapi Nabi Isa yang nantilah muncul di akhir zaman itu hanya sebagai penegas kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi kesalahpahaman. Dikiranya Nabi Isa nanti di akhir zaman itu itulah Nabi akhir zaman yang Mesias, itu bukan. Ya, bukan. Yang juru selamat tetap Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa datang di akhir zaman itu hanya menegaskan kepada orang-orang kafir itu bahwa saya dahulu tidak pernah memerintahkan kalian untuk menyembahku. Itu yang akan dikatakan pertama kali oleh Nabi Isa besok itu. Ya. Dan dia menegaskan bahwa tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Riwayat lain mengatakan yang akan dilakukan oleh Isa itu adalah membunuh Dajjal. Nah, yang terakhir itu terjadi perdebatan. Tapi kalau yang kedua, alasan pertama kedua itu banyak ayatnya di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Qala Dhahak berkata an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, tentang firman Allah wa kanu min qablu yastaftihuna dan seterusnya. Artinya adalah yastaghfiruna yaquluna. Mereka tuh memohon pertolongan sembari berkata, nahnu nu'idu Muhammadan alaihim. Kami akan membantu Muhammad untuk melawan mereka. Ternyata walaisu kadzalik. Pada hakikatnya tidaklah demikian. Tetapi yang benar adalah yakdzibun, mereka itu mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tipuan mereka kan banyak kemarin. Dekat dengan Nabi ya, ciri-ciri orang munafik kan. Dekat dengan Nabi, saking dari dekatnya sampai menghidangkan daging itu, sebagian sahabat Nabi udah kadung makan. Tapi belum ditelan
suruh buang dagingnya. Itu kan Nabi mau mencicipi itu kan saking dari dekatnya. Itulah orang munafik itu. Sama sekali benar-benar samar. Tidak ada yang tahu dia. Nabi mau mencicipi, tapi pas di mulut daging itu berkata kepada Nabi, ada racunnya. Dan Nabi mengakui bahwa sebagian penyebab kewafatan beliau itu adalah racun apa namanya? Setetes atau 2 tetes air liur yang sudah terkontaminasi racun itu udah keburu masuk ke dalam liur yang di dalam mulutnya. Itu Nabi mengakui bahwa sebagian itu yang menyebabkan penyakit yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW yang mengakibatkan kewafatan itu. Jadi munafik itu susah dilihat, susah diprediksi dan diidentifikasi. Sama dengan ini, dia mengatakan nahnu nu'idu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami akan membantu, akan membackup Nabi Muhammad. Padahal walaisu kadzalik, tidaklah demikian. Yang sebenarnya adalah mereka yakdzibun. Mereka itu mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala Muhammad bin Ishaq. Jadi Muhammad bin Ishaq itu berkata, akhbaroni Muhammad bin Abi Muhammad, mengabarkan kepadaku Muhammad bin Abi Muhammad, mengabarkan kepadaku Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, anna Yahudu sesungguhnya orang Yahudi itu kanu yastaftihuna alal ausi, mereka itu selalu menginginkan kemenangan atas orang-orang Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj itu adalah 2 suku besar di Yathrib, di Madinah. Sebelum jadi Madinah itu namanya Yathrib. Itu ada 2 suku besar yaitu Aus dan Khazraj dari kafir Quraisy itu. Sementara suku yang lain di situ terdiri dari Yahudi dan Nasrani yang ada di situ. Nah, Aus Khazraj ini selalu bersengketa dengan Yahudi. Nah, ini yang dimaksud tadi itu. Nanti Aus Khazraj itu akan menjadi Ansor, Yahudi tetap menjadi kafir dengan mengingkari Rasulullah Muhammad. Bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mab'atsi. Jadi mereka itu ya bersengketa gitu, dan orang-orang Yahudi itu selalu berharap bisa menang dalam persengketaan bahkan konflik dengan suku Aus dan Khazraj sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi falamma ba'asahullahu minal arabi kafaru bih. Ketika mereka tahu bahwa Allah mengutus Rasul itu dari kalangan Arab, Rasul yang diharap-harapkan selama ini dari kalangan Arab, maka kafarubih, mereka mengingkarinya. Wajahadu makanu yaquluna fih, dan mereka menyangkal apa-apa yang selalu mereka katakan tentangnya. Tadi itu ya. Pokoknya nanti kalau datang Rasul akan kami dukung, kami temani selalu, dan kami akan perangi kamu wahai Aus dan Khazraj, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata setelah datang Rasulnya bukan demikian yang terjadi, mereka berpaling. Nah, dari zaman Musa sudah banyak yang berpaling ya. Dari zaman Musa sudah banyak yang berpaling. Padahal Musa itu diutus dari kalangan mereka, dari kalangan Yahudi. Mereka berpaling mengingkari Musa. Ini apalagi diutus dari kalangan Arab, dari silsilah Ismail. Mereka justru lebih lebih mengingkari, bahkan lebih membencinya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu berkata, ya, wa Bishr bin Bara bin Ma'rur, ya, akhu Bani Salimah, ya ma'syarul Yahud. Jadi ini berkata kepada orang-orang Yahudi ini. Jadi ceritanya ini cerita sudah Ansor, Aus dan Khazraj tadi jadi Ansor masuk Islam. Maka dari kalangan ini berkata kepada orang Yahudi, ya ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, kira-kira seperti itu. Ittaqullaha wa aslimu, cobalah kamu itu takwa kepada Allah dan berislamlah kalian itu, masuklah Islam. Faqad kuntum yastaftihuna alaina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kalian dulu itu selalu meminta kemenangan atas kami? Nah, gitu.
dengan Rasul yang diutus. Artinya apa? Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Muhammad yang datang ini. Wa nahnu ahlu syirkin, padahal waktu itu kami ini ada ahlu syirkin, ahlu syirik atau orang musyrik. Wa tukhbiruna bi annahu mab'usun, justru dulu kalian itu yang mengabarkan kepada kami, hai orang-orang Yahud, dulu kalian mengabarkan kepada kami akan dibangkitkannya seorang Rasul akhir zaman, ya. Wa tasifunahu lana bisifatih, dan kalian rebut sifat-sifatnya dari kami. Apa yang dimaksud rebut sifat-sifat ini? Ya klaim-klaim tadi, anggapan-anggapan tadi. Pokoknya nanti dari keturunan Yahud ini akan membantu orang-orang Yahud, menghancurkan suku yang lain, memerangi yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan watasifunahu lana bisifati. Faqala Salam bin Mishkum berkata, Salam bin Mishkum ini adalah saudara dari Bani Nadir. Maja'ana bisyai'in na'rifu, dia tidak menyampaikan sesuatu yang kami kenal. Jadi orang Yahudi itu mengatakan itu, kata Salam bin Mishkum ini, wa ma huwa billadzi kunna nadhkuru lakum, dan dia itu bukanlah orang yang kunna dahulunya nadhkuru lakum, sering kami ceritakan kepada kalian. Nah, fa anzalallahu fi dzalika min qaulihi, maka disinilah turun ayat itu. Jadi ketika diingatkan oleh kaum Ansor nih, hai Yahud, kan dulu kalian tuh mengatakan kepada kami akan datangnya seorang nabi, yakni Muhammad, dan mengharapkan kemenangan di atas kami. Nah, sekarang setelah datang, apa tanggapanmu? Kata mereka, berkilah gitu orang Yahudi ini. Oh, itu bukan Rasul yang kami ceritakan. Nah, yang Rasul yang Muhammad ini bukan yang kami maksudkan. Nah, itu kilah mereka. Mudah ya berkilahnya ya. Yang kami maksudkan dulu itu yang akan membela kami itu bukan dia. Nah, itu kilahnya. Padahal sudah jelas fa ba'asallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim, ya, wa ilal ansor dan wa ilal Quraisy dan sebagainya. Tapi mereka menyangkal kondisi seperti itu. Maka turunlah ayat ini, walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun lima ma'hum, dan seterusnya. Jadi ada dua ayat yang mirip ya, dari Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 89 dan surat An-Nisa ayat 155. Itu mirip kejadiannya. Jadi asbabun nuzulnya sama. Perihalnya adalah ketika terjadi percekcokan antara Ansor dengan orang-orang Yahud. Aufi berkata dari Ibnu Abbas, wa kanu min qablu yastaftihun, itu artinya yastansiruna bi khuruji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuh selalu berharap nanti kalau udah datang bi khuruji Muhammad, Nabi Muhammad itu datang atau Rasul itu datang, Mesias itu datang, ala musyrikil Arabi, mereka akan melawan atau memerangi musyrik Arab, yakni bidzalika ahlul kitab, ya, yang juga ahli kitab seperti mereka. Falamma bu'itsa Muhammad, ketika diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ra'auhu min ghairihim, dan mereka tahu Yahudi itu, apa taunya? Min ghairihim, bukan dari kalangan mereka, kafaru bih wa hasaduhu. Jadi bukan hanya mengingkari, tetapi mereka juga membencinya, bahkan memusuhinya. Saya perhatikan beberapa paragraf ke bawahnya sama semuanya, sama isinya tafsir ini, hanya para mufassir dan para periwayatnya yang berbeda, tapi intinya sama. Jadi pagi ini tidak terlalu lama kajian kita. Sekali lagi, inti daripada tafsir surat Al-Baqarah ayat 89 itu adalah pengingkaran, ya, pengingkaran orang-orang Yahud terhadap diutusnya Nabi Muhammad SAW. Padahal sebelumnya mereka berharap Nabi yang akan diutus itu adalah Nabi yang selama ini mereka impikan, Nabi yang selama ini mereka harapkan untuk membantu mereka memerangi kelompok-kelompok atau suku-suku yang lain. Ternyata setelah Nabi yang diutus sebagai Mesias dan Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad SAW dari kalangan Quraisy, mereka mengingkarinya, ya, dan bahkan membencinya.
Kilahnya apa? Mereka berkata, oh itu bukan itu yang kami maksud, yang kami ceritakan kepada kalian itu wahai Ansor. Ada lagi nanti. Nah ini ada lagi nantinya itu yang tidak bisa mereka jelaskan. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan remaja muda yang dirahmati Allah, penyakit hati itu lagi-lagi adalah kekafiran, ingkar gitu ya, tidak mau menerima kebenaran. Jadi mari kita, siapapun kita ini, apapun profesi kita, ambillah kebenaran itu dari manapun ya. Dari orang miskin, dari pengemis, dari orang gembel, bahkan ada cerita orang mengambil hikmah, memperoleh hikmah dari orang gila. Jadi suatu ketika ada ulama ya, wali gitu, ketemu dengan orang gila. Ketemu dengan orang gila itu bercakap-cakap sendiri. Ya. Ketika dihampiri orang gila itu, apa yang dikatakan orang gila kepada ulama ini? Kan jauh bedanya orang gila dengan ulama gitu. Orang ahli kitab, maksudnya kitabnya banyak, bacaannya banyak, ahli ilmu. Ditanya sama orang gila, ya Sayyid, katanya gitu. Kamu tahu nggak wali yang tanpa nama itu? Siapa wali tanpa nama itu? Oh, mana saya tahu, kan memang tidak ada namanya. Ya. Jadi coba kamu bayangkan, menurut kamu yang dimaksud wali itu siapa? Nyebut dia. Syekh Abdul Qadir Jailani, nyebut macam-macam lah namanya. Coba kamu bayangkan, kamu pernah punya orang tua? Pernah. Punya ayah? Iya. Kamu punya ibu? Iya. Di mana mereka? Pernah nggak kamu kunjungi mereka? Pernah nggak kamu sayangi mereka? Pernah nggak kamu cium kakinya? Pernah nggak kamu cium tangannya? Berapa kali kamu cium tangan mereka? Ya. Padahal tanpa mereka kamu tidak akan menjadi orang. Tanpa mereka kamu tidak akan menjadi ahli ilmu. Tanpa mereka kamu tidak akan punya banyak kitab. Tanpa mereka kamu nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah. Nah. Tetapi yang selalu kamu agung-agungkan itu adalah para ulama yang punya banyak ilmu. Sedangkan asalmu itu dari mana? Jadi orang gila itu ngajari orang yang ahli ilmu ini. Maka menangislah tadi ahli ilmu itu. Karena selama ini sudah kelamaan dia melupakan orang tuanya. Coba deh orang gila ngajari ahli ilmu. Ternyata ini maksud di ujung-ujung akhir itu. Ulama tuh dengan lemes gitu, habis diajar oleh orang gila itu, pulang di perjalanan dia melihat ada orang meratap-ratap di atas kuburan. Apa yang dilakukan orang itu? Kenapa kamu menatap? Selama hidup saya belum pernah mencium tangan orang tua saya ini, kata orang yang menangis di atas kuburan itu. Langsung wali itu terjatuh di situ. Betapa banyak dosanya. Jadi selama ini wali yang selalu dia agung-agungkan tuh ternyata harusnya itu wali yang tanpa nama. Siapa wali tanpa nama itu? Orang tua kita, ayah dan ibu kita. Itu wali yang sebenar-benarnya wali. Dan ulama itu dapat itu dari orang gila. Jadi terhadap hal yang seperti ini terbukalah hati ulama tadi. Artinya apa? Dari manapun kebenaran itu tetap harus kita ambil. Siapapun yang menyampaikan kebenaran. Anak kecil, bahkan orang gila, ya, bahkan pengemis, orang gembel, ya, tetap harus kita ambil kalau mereka menyampaikan kebenaran. Jadi yang jangan menganggaplah yang menyampaikan kebenaran tuh kayak begini, pakai koko gitu, pakai jenggotan, serban, enggak harus seperti itu. Dari manapun kebenaran itu. Kenapa menyampaikan ini? Teringat ayat Al-Baqarah, terlalu banyak surah Al-Baqarah mengingatkan apa? Sikap orang Yahudi itu selalu mengingkari kebenaran orang Yahudi itu. Ya, kalau enggak sesuai dengan kehendak mereka, kalau enggak sesuai dengan ego mereka, kalau enggak sesuai dengan gengsi mereka, kalau enggak sesuai dengan golongan mereka, komunitas mereka, mereka tolak. Nah, itu sikap orang Yahudi. Jadi, alhamdulillah, jadi mari bersama-sama kita kembali kepada Al-Quran, mencari kebenaran di dalam Al-Quran itu. Semua kita punya akses yang sama, kesempatan yang sama untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu sekali lagi
jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Kita yang pensiun alhamdulillah punya banyak waktu, minimal setiap 5 waktu habis sholat kita baca Quran, ya minimal 10 ayat. Bagi yang tidak pensiun, sekarang Quran banyak, Quran digital, ya masa istirahat di kantor buka Quran digital, ya baca 5 ayat, nggak sampai 5 menit, atau mungkin bahkan cuma 3 menit kalau 5 ayat. Jadi sekali lagi mari kembali kepada Quran itu seperti itu. Terus berkomunikasi, koneksi, melakukan koneksi dengan Al-Quran. Insya Allah itu akan menjadi sumber keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.